Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Gina Aulia. Saya perwakilan dari kelompok yang akan mempresentasikan tentang proyek yang kita buat mengenai bisnis plan, yaitu yang berjudul bisnis plan atau yang disebut dengan perencanaan bisnis frozen food. Apa kalian tahu mengenai frozen food? Yuk, langsung saja. Nah, di sini ada rekan-rekan saya. Yang pertama, saya sendiri Gina Aulia. Kemudian rekan saya ada Siti Sofia, Nadila Eka Puspitasari, dan Muhammad Taufik. Nah, yang akan kami bahas yaitu ada latar belakang, ada visi misi serta strategi dan tujuan, kemudian ada ilustrasi produk, ada rencana perusahaan, dan masih banyak yang lainnya. Langsung saja. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang usaha frozen food. Semakin tinggi dan berkembangnya kebutuhan makanan siap saji yang bergizi dari masyarakat, dan untuk menghindari perishable food atau makanan yang mudah rusak dan busuk, maka di sini kami berinisiatif untuk membuka usaha frozen food dari olahan ikan, daging, sayuran, dan lain-lain. Masyarakat Garut sendiri merupakan masyarakat yang masih kurang dalam mengkonsumsi olahan ikan atau seafood, maka dengan adanya usaha ini diharapkan menjadi pelopor bagi masyarakat Garut untuk lebih menyukai olahan ikan atau seafood seperti tagline dari Menteri Perikanan dan Ilmu Kelautan Ibu Susi Pujiastuti. Mahasiswa dan mahasiswi Garut menyukai olahan seafood atau olahan ikan yang berbeda dan lebih tahan lama. Dengan adanya usaha ini diharapkan menjadi pelopor bagi masyarakat Garut untuk lebih menyukai makanan olahan ikan yang lebih sehat, bersih, dan bergizi untuk masa pertumbuhan. Lalu apa visi dari perusahaan ini, yakni menjadikan masyarakat Indonesia gemar memakan makanan sehat. Misi dari perusahaan ini yakni memberikan dan menerapkan pelayanan yang baik dan berkualitas untuk kepuasan pelanggan. Apa tujuan dari perusahaan ini? Yakni tujuannya untuk menjaga makanan tetap segar, mengawetkan, serta menjaga gizi yang ada di dalamnya, baik itu makanan dari ikan, daging, sayuran, dan buah-buahan. Baik, untuk selanjutnya izinkan saya melanjutkan presentasi dari teman saya, di mana kali ini saya akan menjelaskan ilustrasi produk dari frozen food, di mana frozen food itu menyediakan berbagai macam makanan, diantaranya ada bakso, nugget, sosis, siomay, kentang, kornet, otak-otak, pempek, dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu ataupun makanan yang disediakan oleh frozen food. Di sini saya akan membahas tentang dimensi inisiasi. Yang pertama yaitu struktur kepemimpinan. Ada CEO yang diduduki oleh Siti Sofia Minati Putri, manajer oleh Gina Aulia, keuangan oleh Nadila Eka Puspa, dan produksi oleh Muhammad Taufik. Nah, karena usaha ini dibuat bersama-sama, perusahaan ini memiliki gaya kepemimpinan consideration atau kedekatan hubungan antara atasan dan bawahan. Lanjut pada dimensi strategi pemasaran. Nah, untuk strategi pemasaran ini, yang pertama adalah penetapan produksi. Perusahaan ini menyediakan berbagai bentuk rasa olahan dari frozen food yang segar tanpa pengawet. Produk ini dijual untuk beberapa kalangan. Kebanyakan yang tertarik dalam produk ini adalah kalangan anak muda. Lanjut, kedua adalah penetapan tarif harga. Perusahaan kami siap melayani masyarakat atau konsumen yang berhubungan dengan produk olahan. Ini mulai dari keperluan konsumen baik rasa atau varian, sampai kerusakan dan ketahanan lamaan produk, baik kenyamanan kemasan ataupun pelayanan terhadap konsumen, dan terjangkau oleh seluruh masyarakat atau konsumen. Pekerjaan dalam melayani konsumen dan produk kami dijamin memuaskan dengan tarif
Dengan harga yang pertama, dengan harga yang murah yaitu 25.000 per piece, harga menengah 35.000 per piece, dan harga tertinggi 45.000 sampai 50.000 per piece. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran. Di dalam strategi pemasaran terdapat ada 4 ikon, yaitu 1. Penetapan produksi, yang kedua penetapan tarif harga, yang ketiga promosi, dan yang keempat diskon. Di dalam strategi juga kami menggunakan secara offline, menggunakan teknologi untuk promosi, baik pemasaran yang misalkan menggunakan media sosial, bisa Facebook, bisa Instagram, bisa marketplace, dan lain sebagainya. Kemudian di dalam penetapan tarif harga terdapat konsumen yang berhubungan dengan produk olahan, baik rasa ataupun varian, sampai kerusakan dan ketahanan lamaan produk, baik kenyamanan, kemasan ataupun pelayanan terhadap konsumen, dan terjangkaunya oleh seluruh masyarakat. Nah, di samping ini merupakan contoh produk dari frozen food atau yang disebut dengan olahan ikan. Ada nugget, ada bakso ikan, ada sosis, ada tempura, siomay, kentang, kornet, burger, otak-otak, empek-empek, atau seafood, olahan seafood yang dijadikan sate pada zaman sekarang ya. Terus ada olahan dimsum dan lain sebagainya. Boleh saja dilihat pada gambar di atas, ini merupakan contoh produk dari frozen food yang kami pasarkan. Nah, kemudian di samping ini terdapat dimensi anggaran. Adapun proyeksi aliran kasnya, untuk perusahaan kami memiliki proyeksi kotor sebesar 20% dari penghasilan. Rata-rata untuk toko kami ini mampu menjualkan sekitar 200 atau sampai 250 lebih juta per tahun. Sehingga jika diambil keuntungan bersih per tahun adalah sekitar 100 sampai 200 juta per tahun. Sehingga pada tahun kedua kami sudah bisa balik modal. Dan tahun ketiga dan keempat kami tinggal mengumpulkan untung, dan kemungkinan besar kami digunakan untuk penambahan cabang ke luar daerah. Mungkin cukup segitu presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.